Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sela. Di video kali ini saya akan membahas dan mereview sebuah penelitian berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi oleh Arif Sandi, Ade Fatimah, Program Studi Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Untuk mereview sebuah penelitian, ada 14 poin. Nah, poin yang pertama yang akan saya bahas ini yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu untuk dilakukannya penelitian ini. Nah, motivasi atau isu dari penelitian ini adalah pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Indonesia mengalami peningkatan perusahaan yang beroperasi di bidang industri. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Nah, kalau fenomenanya di sini adalah di tahun 2015 saat terjadi penurunan kinerja ekonomi hanya return saham PT Unilever Indonesia Tbk yang bertahan dengan return saham positif. Analisis PT Samuel Sekuritas Andi Ferdinand menuturkan, kinerja PT Unilever Indonesia Tbk itu dipicu kenaikan harga jual produk sekitar 2% pada 9 bulan pertama 2015. Hal ini mengingat 55% dari beban pokok penjualan memiliki eksposur terhadap mata uang asing. Walaupun tekanan perlambatan ekonomi pada tahun 2015, PT Unilever Indonesia Tbk tetap ekspansi dengan membangun pabrik, salah satunya oleh induk usaha perseorangan yaitu PT Unilever oleh Ochomekel Indonesia yang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Seimangke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen PT Unilever Indonesia Tbk. Pabrik ini ditargetkan bisa operasi pada 2016. Nah, untuk research gap-nya, menurut Putra 2018 mengungkapkan bahwa environmental performance sebagai berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, menurut Hatane 2016, corporate image yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen sehingga economic performance perusahaan akan meningkat. Nah, menurut Saputra 2016, mengungkapkan bahwa corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. MA 2000 menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, menurut Saputra 2016, menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental pada performance economic performance. Nah, menurut Sandan 2007, competitive advantage berpengaruh hubungan corporate image terhadap economic performance. Menurut Jack Slansky 2017 menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Nah, untuk poin pertama ini tidak ada kritik untuk poin motivasi atau isu, penelitian serta fenomena. Namun penulis sudah tidak cukup menjelaskan research gap dengan baik dan jelas. Nah, untuk poin 2 ini jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan dan kesempatan memperoleh pasar baru atau menurut Line 1995. Nah, yang kedua yaitu corporate image merupakan kesan terhadap satu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman menurut Watson 2012. Nah, yang ketiga yaitu corporate social performance adalah penilaian kinerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial CSR yang dimainkan di tengah masyarakat. Nah, yang keempat yaitu competitive advantage merupakan suatu perusahaan yang persatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan menurut South 1981. Nah, teman-teman bisa melihat untuk poin 2 ini dari A sampai H merupakan artikel-artikel yang ada di dalam penelitian. Nah, untuk poin kedua ini, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi terhadap penelitian ini. Selanjutnya untuk poin ketiga. Nah, poin ketiga ini apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian ini?
yaitu hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan kepuasan stakeholder, serta tingkatan pengambilan saham perusahaan buruk dan memperhatikan hasil yang kurang baik akan berdampak pada kurang baiknya economic performance perusahaan di mata stakeholder, karena semakin tidak baik tingkatan pengembalian saham yang dapat memberikan kepercayaan rendah kepada stakeholder untuk menanamkan saham, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi, jadi perusahaan tidak mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan operasional. Nah, untuk poin ketiga ini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraks ataupun pengertian ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit di bagian isi penelitian. Seharusnya, peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraks maupun pendahuluan penelitian. Nah, novelty yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari para reviewer di bagian kesimpulan penelitian ini. Nah, untuk poin keempat ini, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Nah, yang pertama, apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang kedua, apakah corporate image mempengaruhi potensi economic performance? Lalu yang ketiga, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang keempat, apakah competitive advantage mempengaruhi potensi economic performance? Nah, yang kelima, apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance? Nah, yang keenam, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Nah, yang ketujuh, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, untuk poin keempat ini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan di bagian latar belakang. Perumusan masalah yang disajikan merupakan hasil akhir penelaah dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Nah, untuk poin kelima ini, apa tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Nah, yang keempat, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Nah, yang kelima, untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Nah, yang keenam, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Lalu yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, untuk poin kelima ini, peneliti sudah menjelaskan antara tujuan dan penelitian hipotesis dalam bagian terpisah, meskipun secara implisit. Lalu poin keenam. Nah, poin keenam di sini, apakah kontribusi pada penelitian ini? Dalam studi ini, fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage. Nah, serta peran economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage. Nah, untuk poin 6 ini, peneliti hanya menjelaskan secara general. Seharusnya kontribusi yang disampaikan lebih spesifik lagi. Untuk poin ketujuh ini, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu teori stewardship atau stewardship theory. Teori stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Davis 1991. Stewardship theory muncul bersamaan dengan berkembang akibat adanya ketidakpuasan dan keegoisan serta adanya bentrokan antara prinsipal dan agent dalam teori keagenan atau agency teori. Skillmans 2013.
Lalu teori akuntansi positif atau positif accounting theory. Teori akuntansi positif bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak dalam perusahaan menurut Kabir 2007. Nah, lalu teori legitimasi atau legitimasi teori. Teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya yang terlihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Menurut Wilshurst 2000. Nah, untuk poin ketujuh ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan. Nah, selanjutnya untuk poin 8. Poin 8 ini jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu teori stewardship. Keterkaitan teori stewardship dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Yang kedua, teori akuntansi positif. Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, teori legitimasi. Keterkaitan teori legitimasi dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontak sosial yang terjadi adanya kontak sosial antara perusahaan dan masyarakat. Untuk poin 8 ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan dengan penelitian sedang dilakukan. Nah, untuk poin ke-9 ini, buatlah kerangka konseptual. Nah, untuk poin 9 ini, bisa teman-teman lihat untuk kerangka konseptualnya seperti ini. Untuk X1 berhubungan dengan Y, X2 berhubungan dengan Y, X3 berhubungan dengan Y, lalu corporate advance berhubungan dengan variabel Y, corporate advance berhubungan dengan variabel X3, X2, dan X1. Untuk poin ke-10 ini apakah hipotesis penelitiannya? Untuk H1, environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk H2-nya, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk H3-nya, corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk H4-nya, competitive social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk H5-nya, competitive advance berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Lalu untuk H6, corporate advance berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Lalu yang terakhir H7, yaitu competitive advance berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, untuk poin ke-11 ini jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, untuk rancangan penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Nah, untuk poin ini peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian. Nah, untuk definisi operasional variabel dan pengukurannya bisa teman-teman lihat. Untuk environmental performance diukur pada peringkat kinerja yang diperoleh. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat. Nah, untuk poin ini peneliti sudah jelas dalam menyampaikan definisi operasional variabel dan pengukurannya. Nah, untuk teknik penarikan sampel yang menggunakan metode asosiatif. Nah, peneliti ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Nah, untuk uji analisis. Ini menggunakan 11 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan uji analisis dalam penelitian ini. Nah, untuk jenis data
Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu http://idx.co.id. Untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk uji kelayakan model menggunakan analisis regresi data panel, untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan uji kelayakan model dalam penelitian ini. Nah, untuk metode analisis data, teman-teman bisa lihat di sini ditampilkan untuk tabel 1 uji Chow-nya, lalu tabel 2 uji Hausman-nya, lalu untuk tabel 3 uji Legendre multiplier-nya. Untuk poin ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk poin ke-12 ini, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk hipotesis penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat untuk poin 12 ini ada rumus. Di sini teman-teman bisa lihat rumus EP-nya. Nah, untuk poin ini, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan persamaan regresi dalam penelitian ini. Nah, untuk poin ke-13 ini, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, lalu jelaskan hipotesis yang terbukti, yang tidak terbukti, dan pembahasannya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk analisis deskriptif di sini, bisa saya bacakan, nilai mean terbesar dialami oleh variabel environmental performance, yaitu sebesar 15,81818, sementara variabel corporate social performance memiliki nilai mean terkecil, yaitu sebesar 0,01036. Nah, untuk nilai median terbesar dialami oleh variabel environmental performance, yaitu sebesar 15,8000, sementara opini audit dan variabel corporate social performance memiliki nilai median terkecil, yaitu 0,0100. Nah, untuk nilai maksimum paling besar dialami oleh variabel environmental, yaitu sebesar 21,20000, sedangkan variabel corporate social performance memiliki nilai maksimum terkecil, yaitu sebesar 0,200. Nah, nilai minimum paling besar dialami variabel environmental performance sebesar 10,2000, sementara variabel corporate social performance nilai minimum terkecil yaitu sebesar 0,0000. Nah, nilai standar deviasinya terbesar dialami oleh variabel environmental performance sebesar 3,89088, sedangkan nilai variabel terkecil dialami oleh variabel kompetitif advance sebesar 0,03595. Nah, untuk uji kelayakan model di sini bisa teman-teman lihat. Lalu di sini ada uji F, uji koefisien determinasi, uji T. Nah, untuk uji F statistik 13,48481 lebih besar dari F tabel, yaitu 2,2769431, dan nilai probabilitas F statistik 0,0000 lebih kecil dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Nah, untuk uji koefisien determinasi di sini nilai adjust R square sebesar 0,618088, artinya bahwa variasi perubahan ini, turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh environmental performance, corporate image, corporate social performance, competitive advance sebesar 61,80%, sementara sebesar 38,20% dijelaskan di variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Nah, untuk uji T, berdasarkan pengujian dapat dilihat bahwa dalam uji T didapat hasil variabel environmental performance tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik, yaitu minus 1,463969 dengan tingkat signifikasi yaitu 0,1499 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Nah, untuk uji hipotesisnya yaitu pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Environmental
tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai tes statistik yaitu minus 1,463969 dan tingkat signifikasi yaitu 0,1499 dengan taraf signifikan 0,05. Nah, pengaruh corporate image terhadap economic performance. Nah, corporate image berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai tes statistik 2,124536 dengan tingkat signifikasi 0,0389 lebih kecil dibandingkan taraf signifikasi 0,05. Nah, selanjutnya pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Corporate social performance berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai tes statistik yaitu minus 3,110522 dan tingkat signifikasi sebesar 0,032 taraf signifikasi 0,05. Nah, lalu pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Nah, untuk ini competitive advantage tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai tes statistik minus 1,8058579 dan tingkat signifikasi sebesar 0,0773 lebih besar dari taraf signifikasi 0,05. Nah, selanjutnya untuk poin ke-14. Nah, poin ke-14 ini apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Nah, kesimpulannya adalah hasil penelitian ini membuktikan bahwa environmental terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh namun negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Nah, corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Lalu, corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit daripada people dan planet. Competitive advantage terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa keunggulan bersaing produk berfokus terhadap pencairan peluang dasar untuk menawarkan produk yang unik kepada pelanggan, melakukan peluncuran produk baru, serta melakukan pengembangan dan inovasi produk, sehingga produk menjadi unik daripada pesaing yang lainnya. Nah, untuk keterbatasan ini periode penelitian relatif singkat, hanya 5 tahun, yaitu pada periode 2014 dan 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Nah, sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Nah, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel. Nah, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolah data EVIO sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Dalam penelitian ini kurang mendapat referensi dari peneliti terdahulu. Nah, untuk implikasi, peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproksikan economic performance. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dengan melihat kriteria yang dapat menunjukkan bahwa return saham perusahaan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Sekian review penelitian saya yang berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.